Halo Sobat Kampus semuanya, saya Arif Susanto, saya founder dan CEO dari Dusdukduk. Saya alumni Desain Produk Industri ITS Angkatan 2010. Jadi Dusdukduk ini adalah sebuah perusahaan industri kreatif yang konsisten mengeksplorasi material kardus 100% serat daur ulang yang kita gunakan untuk beberapa macam produk, mulai dari produk dekorasi event, produk furniture, produk mainan anak-anak, sampai ke kemasan. Jadi di dalam satu perusahaan kita ini, sekarang ada 4 brand, mulai dari Dusdukduk itu sendiri, kemudian ada Two Toys yang khusus untuk produk mainan anak-anak, kemudian ada Pack Impact untuk produk packaging, dan yang terakhir ada Paper Room yaitu untuk furniture gitu. Dan satu lagi ada satu media sustainable platform yang sedang kita bangun, namanya adalah Bangga Membumi. Jadi memang secara visi misi perusahaan kita ini adalah sebuah perusahaan industri kreatif dengan spirit circular economy. So far Dusdukduk ini lahir dari inspirasi kita dari mata kuliah, salah satu mata kuliah dasar desain di Desain Produk Industri ITS gitu. Jadi memang Dusdukduk ini cikal bakalnya adalah basic dari dasar desain. Pada waktu dasar desain kita banyak mengenali material-material yang ada di sekitar kita gitu, mulai dari material kayu, kapas, kertas, kain, kawat dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya ketemulah meriset satu material, dan material itu adalah material kardus gitu. Dan ketika material kardus itu kita eksplor, ternyata material kardus tersebut itu bisa digunakan untuk berbagai macam produk gitu. Salah satunya pada waktu itu tugasnya adalah membuat kursi untuk anak-anak gitu. Dari kursi untuk anak-anak, kemudian dipamerkan mengikuti beberapa pameran dari ITS di beberapa tempat, sampai akhirnya dari situ muncullah ide gitu ya untuk bisa memarketingkan gitu ya, memasarkan produk dari produk kardus dari kardus itu untuk banyak orang gitu, sampai akhirnya mulai kita munculkan sebagai brand Dusdukduk gitu. Jadi Dusdukduk itu adalah dari kardus untuk duduk gitu. Yang pertama kali adalah produk pertama kita adalah kursi dari kardus itu tadi. Proses produksi dari material kardus untuk menjadi satu produk yang bernilai fungsi itu adalah dari kardus yang bekas, kemudian didaur ulang lagi menjadi kardus gitu ya, sehingga kardusnya kelihatan lebih baru. Yang itu kita bekerja sama dengan beberapa vendor tentunya gitu. Terus kemudian kita desainnya tentu membuat dari technical drawing dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya ada proses untuk bisa mengassembly secara handcraft gitu atau manual gitu. Jadi memang Dusdukduk ini bisa dikatakan secara proses itu hybrid gitu ya, mulai dari digital teknologi gitu ya sampai ke manual gitu. Jadi itulah salah satu kekuatan kita kenapa proses produksi kita itu bisa dikatakan ya menjadi produk-produk yang tidak hanya mengandalkan otomasi dari technical product gitu ya, tapi juga ada sisi di mana kita bisa mengedepankan kreativitas tangannya kita sendiri untuk bisa membuat satu produk tersebut juga tentunya. Dulu ketika 2013 kita pertama kali PKM mendapatkan Timnas gitu ya, itu bagi saya adalah satu momentum penghargaan yang tidak akan pernah saya lupakan, karena itu adalah penghargaan pertamanya Dusdukduk, sehingga kita percaya diri untuk bisa melanjutkan Dusdukduk sampai hari ini. Itu adalah bagian dari kita gitu. Walaupun mungkin pada waktu itu kita mendapatkan medalinya adalah medali perunggu, tapi di dalam sejarahnya Dusdukduk itu adalah bagian dari proses perjalanannya kita yang pertama kali kita akhirnya benar-benar bisa memantapkan diri bahwa Dusdukduk ini punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Terus kemudian yang tidak kalah menariknya adalah masuknya saya di Forbes 30 Under 30. Itu adalah bagian dari sebuah perjalanan yang tidak pernah disangka gitu ya. Saya tidak pernah mendaftar dan tidak pernah tahu bagaimana caranya masuk dalam jajaran anak muda di bawah umur 30 tahun yang dianggap sebagai anak muda punya kapabilitas untuk bisa merepresentasikan anak-anak muda di Indonesia emas mungkin gitu ya. Dan itu menurut saya jadi salah satu hal yang sangat luar biasa bagi perjalanannya Dusdukduk di kedepannya. Dan yang terakhir tahun lalu kita mendapatkan MURI juga gitu ya, itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk bisa merepresentasikan bahwa material kardus ini memang benar-benar sangat luar biasa untuk bisa kita eksplorasikan dan kita kreativitaskan untuk berbagai macam produk yang berdampak tentunya.
Bagi saya gitu ITS sangat luar biasa memberikan ilmunya gitu. Bagi saya personal salah satu part terbaik privilege yang saya dapat itu adalah menjadi mahasiswa ITS gitu. Combine antara hard skill dan soft skill yang ada di ITS itu menurut saya adalah bagian dari privilege yang sangat luar biasa yang bagi saya itu adalah modal kita atau modal saya personal untuk benar-benar bisa membangun bisnis sampai hari ini juga tentunya. Tapi yang tidak kalah luar biasa pastinya adalah ketika saya wisuda gitu. Jadi akhirnya wisuda gitu ya. Dan saya sempat mendengarkan gitu kalimat dari orang tua saya, bapak dan ibu saya gitu. Bapak dan ibu saya tuh bilang gitu bahwa ternyata punya anak jadi mahasiswa ITS itu sangat membanggakan ya gitu. Itu adalah bagian dari yang sangat luar biasa banget gitu karena momen-momen itu tuh akhirnya selesai dari ITS dan itu adalah kalimat yang mungkin tidak akan pernah terulang didengar gitu dan itu menurut saya adalah bagian yang paling menancap di diri saya gitu. Pesan untuk generasi muda saat ini adalah di masa yang serba cepat dan sangat luar biasa ini gitu ya. Saya melihat bahwa kapabilitas dan kapasitas seseorang anak muda itu ditentukan dari bagaimana cara kita mampu untuk bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi gitu. Karena bagi saya adalah keberhasilan kita itu ditentukan dari keberhasilan adaptasi dan kegagalan kita itu juga sebenarnya ditentukan dari kegagalan adaptasinya kita gitu. Setiap waktu yang semakin cepat berlalu itu gitu ya dengan kemajuan teknologi, AI gitu ya, sosial media juga semakin luar biasa, itu adalah bagian dari proses perjalanan kita. Kalau kita nggak mampu untuk bisa beradaptasi dengan semua hal itu dengan sangat cepat, dengan sangat wise juga tentunya, mungkin kita nggak akan pernah bisa berlanjut untuk bisa yang dinamakan berhasil itu tadi gitu. Jadi kata kuncinya adalah beradaptasi dengan cepat dan wise gitu. Karena menurut saya ketika sudah mampu beradaptasi dengan cepat, tapi kalau dari personality-nya sendiri tidak bisa melakukan itu dengan baik, dengan wise itu tadi gitu ya, mungkin itu tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang benar-benar baik gitu dan bisa benar-benar melihat bahwa kapabilitas dan kapasitas kita itu ditentukannya adalah dari dua hal tersebut gitu. Dusdukduk, bertumbuh, berkesadaran, berdampak.